Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama, Al-Hafidz Abdul Qasim At-Tabari berkata dari Yakub bin Nutabah dari Abdurrahman Al-Aghar dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada kelompok manusia dari kalangan orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang wajib disembah kecuali Allah, dan akan masuk ke dalam neraka lantaran dosa-dosa mereka. Lalu para penyembah berhala Uzza dan Lata dan Uzza berkata kepada mereka, tidaklah berguna bagi kalian ucapan La ilaha illallah kalian, karena sekarang kalian berada di dalam neraka bersama kami. Maka Allah pun murka kepada mereka penyembah Lata dan Uzza. Lalu Allah mengeluarkan mereka, orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah, dan memasukkan mereka ke dalam sungai kehidupan, sehingga mereka terbebas dari pembakaran, sebagaimana bulan terbebas dari gerhana. Lantas mereka masuk ke dalam surga, dan mereka dinamakan dengan Jahanamiyun, artinya orang-orang. Seorang bertanya kepada, wahai Anas, apakah engkau mendengar hal itu dari Rasulullah SAW? Maka Anas pun menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mengambil tempat kedudukannya di dalam neraka. Ya, aku telah mendengar hal ini dari Rasulullah. At-Tabrani berkata, Al-Jahbad meriwayatkan hadis ini secara sendirian. Teman-teman sekalian, berdasarkan hadis ini kita berharap bahwa orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap istiqomah di dalam hatinya, keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ketika meninggalkan kehidupan dunia ini diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya kita lanjutkan hadis yang kedua. Dari At-Tabrani juga berkata dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya dari Abu Musa berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika penghuni neraka berkumpul di neraka, dalam neraka, dan bersama mereka terdapat orang-orang yang dikehendaki Allah dari kalangan ahlul kiblat muslim, orang-orang kafir pun berkata kepada orang muslim, bukankah kalian orang-orang muslim? Orang muslim menjawab, benar. Orang-orang kafir berkata, tidak berguna bagi kalian Islam, karena kalian menjadi berada di dalam neraka bersama kami. Orang-orang muslim menjawab, dahulu kami mempunyai dosa-dosa, sehingga Allah menyiksa kami karenanya. Ketika Allah mendengar apa yang orang-orang kafir katakan, maka dia memerintahkan agar para ahlul kiblat yang ada di dalam neraka untuk dikeluarkan. Sehingga tatkala orang-orang yang masih tersisa dari kalangan orang-orang kafir melihat hal itu, mereka berkata, aduhai, sekiranya saja kami dahulu menjadi orang-orang muslim, sehingga kami bisa keluar dari neraka sebagaimana mereka keluar.
Abu Musa berkata, kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anun mubin. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadis ini dari Khalid bin Nafi. Namun di dalamnya terdapat tambahan ucapan Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, sebagai ganti dari istilah isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, pencinta dunia tidak lepas dari 3 perkara, yaitu 1, kesedihan yang terus-menerus. Kesedihan yang terus-menerus ini sampai berlanjut nanti ke dalam negeri akhirat. Yang kedua, keletihan yang berkelanjutan. Letih, capek, terus orang-orang yang mencintai dunia berkelanjutan sampai ke akhirat. Yang ketiga, penyesalan yang tidak akan berakhir. Penyesalan yang tidak akan berakhir sampai ke negeri akhirat. Inilah orang-orang yang mencintai dunia. Tidak lepas dari 3 perkara. Oleh karena itu mari kita hijrah dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Daripada cinta dunia kepada cinta Allah dan Rasulnya. Daripada cinta dunia kepada cinta al-haq. Cinta keadilan. Cinta kebenaran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kajian singkat tafsir surat Al-Hijr ayat 2. Semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan pada bagian kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sahabat muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang kekafiran, tentang kezaliman, dan tentang pembangkangan mereka orang-orang kafir di dalam firman-Nya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikra. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikra innaka lamajnun. Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, yakni yang mengaku Al-Quran telah diturunkan kepada dirinya,
Innaka la majnun, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Yakni dalam dakwahmu, ajakanmu kepada kami agar kami mengikutimu dan meninggalkan apa yang kami dapati bapak-bapak kami dan mengerjakannya. Lauma, mengapa kamu tidak, yakni mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami, yakni memberikan kesaksian kepadamu Muhammad tentang sebenarnya apa ajaran yang kamu bawa. Lauma ta'tina bil malaikah in kunta minas sadiqin. Jika kamu termasuk golongan orang-orang yang benar, in kuntum minas sadiqin, sebagaimana perkataan Fir'aun, falaula ulqiya alaihi aswiratun minad dahabin aw ja'a ma'ahul malaikatu muqtarinin. Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas dan para malaikat atau malaikat datang bersama-sama dia untuk menggiringkannya. Surat Al-Zuhruf ayat 53. Dan Allah berfirman, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaikah aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ta'utuwan kabiro. Yauma yaral malaikata la busyra yauma idilil mujrimina wa yaquluna hijram mahzura. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa tidak melihat Rob kita. Sungguhnya mereka memandang besar terhadap diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezoliman. Pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata, hijram mahjuro. Surah Al-Furqan ayat 21-22. Dan yang demikian Allah berfirman, ma nunazzilul malaikata illa bilhaq wa ma kanu idzam mundzirin. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa azab, dan tidaklah mereka ketika itu diberi tangguh. Mujahid berkata tentang ayat ma nunazzilu malaikah illa bil haqqi wa ma kanu idzam mundzirin. Kami tidak turunkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa azab, dan tidaklah mereka ketika itu diberi tangguh, yakni dengan risalah dan azab. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa dialah yang telah menurunkan kepadanya Muhammad al-Zikru atau Al-Quran. Dialah yang menjaga Al-Quran dari perubahan dan pergantian. Di antara para ulama mengembalikan dhamir atau kata dalam firman lahu hafidun, benar-benar memeliharanya, kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman-Nya, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Surat Al-Maidah ayat 5. Namun makna awal lebih tepat, yaitu makna secara kontekstual. Demikianlah saudaraku kajian singkat surat Al-Hijr ayat 5, 6, ayat 6 dan 9. 4, 5, 6, dan 9. InsyaAllah kita akan lanjutkan
ayat 10 nanti. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika melihat ayat yang tadi dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 6 sampai 9, itulah karakter mereka seperti itu. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari segala sifat yang buruk yang menyebabkan kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri, saya akan simpulkan yang pertama. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan ada bagiannya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Jadi memang negeri itu akan dihancurkan oleh Allah, sudah ditetapkan tentunya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajal dan tidak pula dapat mengundurkannya. Jadi kematian itu juga sudah ditentukan. Ajalnya sudah ditentukan. Tidak bisa mendahului dan tidak bisa memundurkannya. Mereka berkata, hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sungguh kamu benar-benar orang gila. Jadi betul-betul mereka memberikan julukan kepada orang-orang yang dapatkan Al-Quran itu orang gila. Jadi jangan heran, mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar, dan kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan juga kami benar-benar memeliharanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, demikian sekali lagi. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdu alait, fa innahu la yadhillu ma walait, wa la ya'idzu man adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daika. Allahumma la tumakkinil a'da fina wa la tusallithum alaina bidunubina. اللهم انشرنا فإنك خير الناشرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين، ونجنا من القوم المشركين، ونجنا من القوم الكافرين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاغون ما لا يكشفه غيره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، أعداءك أعداء الدين.
Allahumma shattit syamlahum, Allahumma farrik jam'ahum, Allahumma aqlil adadahum, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anshur ikhwanana al-muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itulah doa kunut yang biasa dibaca di waktu pagi. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah kunjung di